Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Pagi hari ini saya membawakan tentang bagaimana kita menjaga api Tuhan dalam hidup kita untuk tetap terus menyala. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Panglima tentang 15 tahun ke depan, 15 tahun ke depan bagaimana supaya kita bisa tetap menjaga api kita itu terus tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita sama-sama akan belajar. Saya juga masih terus belajar dan menjaga supaya api kita tuh tetap menyala dalam hidup kita. Di dalam Imamat 6 ayat 12 sampai 13 dikatakan, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Jadi ini untuk kita semua. Bagaimana kita harus menjaga api itu supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Kita harus bagaimana supaya api kita di dalam kita itu tidak sampai padam. Kita harus terus naikkan doa, pujian, dan penyembahan kita. Nah, tentang api itu kita mau belajar tentang mezbah. Mezbah ini di dalam Perjanjian Lama disebutkan ada 374 ayat yang menyebutkan tentang mezbah, dan ada 494 kali disebutkan di dalam Perjanjian Lama tentang mezbah ini. Jadi kita tahu bahwa betapa pentingnya tentang mezbah ini. Mezbah pertama kali dikatakan disebutkan pada waktu zaman Nabi Nuh. Waktu Nuh keluar dari bahtera, lalu dia bersama-sama dengan anak-anaknya, dia membuat mezbah, lalu dia mempersembahkan seekor anak domba jantan, dan bau harum dari korban bakaran yang dipersembahkan oleh Nuh itulah yang membuat akhirnya Tuhan membuat perjanjian pelangi, dan Tuhan tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah. Tuhan tidak akan memusnahkan lagi manusia di bumi ini. Seberapapun kejahatan manusia di bumi, tapi Tuhan sudah buat perjanjian dengan Nuh bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi lagi. Nah, jadi kita belajar betapa pentingnya mezbah itu. Mari Bapak Ibu, mezbah itu mempunyai arti begini. Di mezbah itu pasti ada api, ya, karena artinya mezbah itu adalah tempat perapian. Salah satu artinya mezbah itu adalah tempat perapian. Jadi boleh next. Di mezbah itu ada ini yang tadi saya sampaikan, Nuh membuat mezbah bagi Tuhan. Next lagi. Nah, api Tuhan yang ada di mezbah ini bicara tentang, yang pertama adalah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi api yang di atas mezbah itu yang tidak boleh padam itu karena apa? Karena api itu bicara tentang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dalam hidup kita itu tidak pernah boleh padam. Dan api Tuhan juga bicara tentang kuasa
kuasa Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika ada hadirat Tuhan, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi saksinya Tuhan dan menceritakan kebaikan, kebesaran dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kemudian api Tuhan juga bicara tentang pimpinan Tuhan. Bapak Ibu, zaman sekarang ini zaman yang sangat membingungkan kita, betul? Berita-berita tentang apapun, apalagi dalam kondisi situasi bangsa Indonesia ini, dalam pemilihan presiden tahun 2024 yang akan datang. Nggak lama lagi, bulan Februari, kita akan memilih presiden yang akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Presiden Jokowi. Kita akan terus berdoa supaya presiden yang terpilih ini adalah benar-benar presiden yang takut akan Tuhan, yang mencintai bangsa Indonesia, yang bekerja keras, dan Indonesia bersih dari segala korupsi. Amin. Tapi begitu banyak berita-berita yang membingungkan kita, gitu kan. Dulu beberapa bulan yang lalu saya ingat Bapak Jokowi bilang orang yang rambutnya putih itu artinya banyak mikir. Nah, pilihlah dia, gitu kan. Tapi sekarang berubah lagi. Jadi kita juga kan mau bagaimana ini. Nah, kemudian belum lagi dengan keadaan bangsa Israel saat ini. Sekarang beritanya begini. Jadi berita-berita tentang Israel itu juga agak membingungkan. Kenapa? Tergantung reporternya. Reporternya ini pendukungnya siapa, gitu loh. Jadi kalau dia pendukungnya Israel, dia akan menceritakan yang begini. Kalau dia pendukungnya Palestina, dia akan menceritakan yang begini. Nah, di tengah-tengah ketidakpastian di dunia ini, di bangsa kita, di bangsa-bangsa, kita sangat membutuhkan api Tuhan, pimpinan Tuhan, seperti yang ada tertulis di dalam Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kita sangat membutuhkan Tuhan untuk bisa berjalan dalam jalan yang benar siang dan malam. Dalam Keluaran 13 ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, Bapak Ibu, ketika api Tuhan itu, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan ada dalam hidup kita, memenuhi kita, maka pimpinan Tuhan membuat kita tetap ada dalam jalannya Tuhan. Di depan kita, Tuhan yang memimpin kita. Amin. Nah, kemudian di dalam Nehemia 9 ayat 19, Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena kasih sayang Tuhan. Perjanjian kesetnya Tuhan, kasih setia Tuhan ada pada setiap kita, ya. Kasih sayangnya yang besar. Tiang awan Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Kita minta Tuhan, api-Mu Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Kita terus berdoa dan berdoa supaya sungguh-sungguh Indonesia ini ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan saja yang boleh terjadi di bangsa kita. Apapun yang iblis rencanakan dan tidak akan boleh terjadi di bangsa kita. Amin. Boleh next
selanjutnya. Nah, tentang mesbah ini ya, tadi salah satu artinya mesbah adalah tempat perapian di mana api itu harus dijaga, api itu harus terus menyala. Nah, mesbah ini juga sama dengan altar dalam bahasa Yunaninya. Ini adalah tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Ya, seperti imam besar masuk ke dalam ruang kudus lalu dia membakar dupa, dan dupa itu adalah doa, pujian dan penyembahan yang kita naikkan, di mana ketika doa-doa itu dinaikkan, manusia dengan Tuhan saling bersekutu, saling bertemu, saling berjumpa. Ada keintiman, ada hubungan yang intim antara manusia dengan Tuhan. Ketika kita naikkan doa, pujian dan penyembahan kita, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan turun memenuhi kita, membuat kita menjadi berkuasa dan membuat kita menjadi punya keberanian untuk menjadi saksinya Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama mulai membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan sebelum kita melakukan setiap program, setiap kegiatan, setiap aktivitas kita. Kemudian tentang mesbah ini, tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas. Kita terjebak dalam rutinitas. Rutinitas itu baik. Setiap pagi saya dengan beberapa teman deklarasi setiap pagi jam 4 gitu kan. Bangun rutinitas itu sangat baik sekali. Tapi jangan berhenti di rutinitas. Kita harus mengejar perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus mengejar setelah membangun deklarasi, bagaimana kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, lalu Tuhan berbicara kepada kita, apa yang harus saya lakukan sepanjang hari ini. Mari Tuhan, Tuhan pimpin saya supaya saya tidak melakukan kesalahan. Tuhan pimpin saya bagaimana supaya saya berjalan dalam ketepatan. Nah, contohnya begini ya Bapak Ibu, kalau rutinitas itu baik tuh seperti gini. Kita lanjutkan dulu deh. Next untuk berikutnya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan saling bertemu, saling bersekutu? Yang pertama adalah kita harus punya lapar dan haus akan Tuhan. Lapar dan haus akan Tuhan itu artinya adalah bagaimana ekspektasi kita. Ya, ekspektasi kita adalah pengharapan kita kepada Tuhan. When you don't have expectation, kalau kita tidak punya pengharapan, kamu tidak akan punya satisfaction. Ya, kita tidak akan punya kepuasan. Matius 5 ayat 6 katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka ia akan dipuaskan. Jadi lapar dan haus akan kebenaran itu artinya apa sih? Artinya simple aja. Apa yang kita harapkan dari Tuhan? Ketika kita punya pengharapan, maka akan ada lapar dan haus. Kalau kita tidak punya pengharapan, maka kita nggak akan punya lapar dan haus. Betul? Ya, jadi contohnya gini. Saya ini kelebihan berat badan. Kalau saya mau mengurangi berat badan, saya pergi ke gym nih. Saya pergi ke gym, lalu saya akan berkata kepada instrukturnya, saya mau lingkar pinggang saya jadi 80, saya mau pokoknya diatur sedemikian rupa. Nah, tapi instrukturnya bilang, oke, mulai besok latihan. Ya, mulai besok saya latihan. Tapi begitu latihan, datang, ketemu teman. Kita ngobrol. Wah, nggak terasa udah habis 1 jam. Akhirnya latihan cuma 5 menit. Habis itu pulang. Dan itu dilakukan berulang kali. Ekspektasi saya bisa
menurunkan berat badan dan punya badan yang ideal gitu kan. Bisa tercapai nggak kalau begitu caranya? Saya datang setiap minggu 2-3 kali ke gym, tapi cuma ngobrol sama teman, latihan 5 menit, 10 menit. Nggak dapet, ya nggak dapet apa yang saya mau. Sebulan saya ngomel sama instrukturnya, kenapa lingkar pinggang saya tetap masih sekian gitu kan, kenapa belum berkurang? Lah, datang ke gymnya cuma ngobrol-ngobrol doang, tidak ada yang dikerjakan, tidak ada yang dilakukan. Lalu bagaimana kamu bisa mendapatkan apa yang kamu harapkan? Seperti itulah ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus punya ekspektasi. Ekspektasi saya apa? Tuhan, saya mau makin dekat dengan Engkau. Tuhan, saya mau makin tajam mendengar suaramu. Tuhan, berikan saya penglihatan, berikan saya mimpi-mimpi yang besar. Untuk 15 tahun ke depan, untuk apa yang harus saya lakukan buat saya, buat keluarga saya, buat orang-orang yang ada di sekitar saya. Karena saya seorang guru, saya harus punya mimpi yang besar buat anak-anak yang akan saya ajarkan. Mereka mau jadi apa 15 tahun ke depan? Itu harus saya tanamkan dari sejak mereka masih kecil. Dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ini pengharapan saya. Anak-anak ini semua tidak ada yang miss, tidak ada yang hilang, tapi mereka semakin hari semakin cinta Tuhan, menjadi generasi Joel yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan, dipenuhi kuasa Tuhan, dipenuhi roh Tuhan. Itu ekspektasi saya. Bagaimana caranya? Saya harus membangun hubungan dengan Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan, bagaimana ini anak-anak? Setiap hari mereka harus devotion. Untuk devotion, kami punya tim devotion, dan saya salah satu tim devotion. Untuk apa yang harus kami sampaikan kepada anak-anak, dan itu akan dibagikan ke semua guru dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu dapat materinya sama. Nah, ini yang harus saya doakan dan doakan dan doakan, supaya anak-anak ini mendapatkan firman Tuhan, dan mereka bukan hanya mendengarkan saja, tapi mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tema pertama devotionnya adalah aku bisa. Aku bisa, aku bisa apa Tuhan? Aku bisa. Ya pokoknya aku bisa. Aku tidak akan menyerah. Aku bisa bangun pagi. Itu aja sudah ada firman Tuhannya ternyata. Aku bangun pagi-pagi berteriak minta tolong sama Tuhan. Terus besokannya apalagi ya? Habis aku bisa bangun pagi, aku bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugasku, dan itu pun ada di dalam kitabnya, Alkitab, kitab Kolose. Pokoknya ajaib Tuhan tuh. Ketika kita sungguh-sungguh mau tanya Tuhan, Tuhan, ini aku bisa apa? Aku bisa tertib. Ada lagi, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan keberanian, kasih dan ketertiban. Ya. Nah, terus apalagi ya Tuhan? Aku bisa menghormati orang tua, menghormati guru-guru. Anak-anak sekarang agak kurang agak kurang caranya mereka untuk menghormati. Ketemu guru gitu nggak disapa, lewat-lewat aja gitu kan. Nah, di situ kita akan mengajarkan kepada anak-anak, dan ternyata itu pun ada ayatnya di dalam firman Tuhan. Jadi saya sampaikan kepada anak-anak, ayo anak-anak, jangan kalian hanya mendengarkan saja, tapi kalian harus melakukannya. Bagaimana memberi sapa, memberi salam, memberi dengan sopan dan santun kepada Bapak Ibu guru, juga kepada orang tua. Ternyata saya tanya ke anak-anak, beberapa anak saya tanya, kalian kalau pulang ke rumah, terus udah itu mau pergi nih, main ke rumah teman atau mau main di luar sama teman-teman yang lain, pamit nggak sama orang tua? Enggak.
keluar aja katanya gitu. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, tiap kali mau keluar rumah harus cari di mana mama, di mana papa, di mana nenek saya. Nenek saya kan ada di rumah juga, tinggal sama-sama. Dan saya akan cari mereka dan saya akan pamit sama mereka. Coba-coba aja kalau misalnya pergi nggak pakai pamit, ya pulang-pulang bisa dapat tolak pinggang dari orang tua saya. Nah, ya Bapak Ibu, jadi bagaimana saya bersama dengan teman-teman, ayo kita kasih firman lagi untuk untuk anak-anak. Terus itu ketika setelah aku bisa, terus kita buat apa? Kita buat gelombang. Yuk anak-anak kita buat gelombang. Gelombang apa ini? Gelombang dimana waktu gelombang air di laut, di danau, pokoknya ketika ada gelombang itu, ternyata gelombang itu membawa kehidupan, ya, buat ikan-ikan yang ada di dalam air itu. Karena gelombang-gelombang ini akan mengumpulkan plankton, makanan-makanan untuk ikan-ikan itu. Ya, kita juga akan membuat gelombang-gelombang yang memberikan kehidupan buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Buat gelombang kebaikan, buat gelombang kasih. Bagaimana mereka mempraktekkan buat gelombang kebaikan, buat gelombang kasih. Ada yang membagikan makanan buat tetangganya. Terus mereka kesaksiannya begini, Mam, kemarin saya ke tetangga saya bawain beras, gak banyak, cuma 2 liter katanya dari mama. Ada minyak, ada beras. Terus itu ternyata mereka sudah tidak punya beras di rumahnya. Wow, kata saya bilang, luar biasa, Tuhannya ajaib ya, bisa datengin mereka. Terus mereka pas di rumahnya itu pas gak ada beras katanya. Mereka sendiri lagi, mereka sampai nangis, kata anak ini cerita. Mereka sampai nangis, Mam, karena saya bawain beras, nggak banyak padahal dibawainnya. Terus ada lagi yang cerita begini, saya kasih mereka, saya kasih anak kecil katanya. Anak ini kira-kira umurnya 6 tahun, 7 tahun. Kamu kasih apa? Saya kasih snack banyak, ada biskuit, ada coklat. Kenapa kamu kasih snack? Karena di rumahnya dia karena di rumahnya dia papa mamanya sering berantem. Jadi dia ini anaknya jadi pendiam, Mam, katanya gitu. Kok terus kamu kasih itu, terus dia gimana? Dia peluk saya, terus dia nangis, makasih ya kakak, makasih ya kakak, katanya. Aku udah lama nggak makan snack-snack begini karena papa mama sering berantem. Jadi anaknya tidak diperhatikan. Jadi ya begitulah mereka membuat gelombang-gelombang itu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita punya api di dalam, hadirat Tuhan turun, Tuhan bicara, dan Tuhan buat kita jadi berkat, kita jadi alat, kita jadi dipakai oleh Tuhan untuk membawa generasi-generasi anak-anak ini untuk mereka lebih mengenal Tuhan. Lapar dan haus itu harus kita punya ekspektasi. Ekspektasi kita makin besar, maka kita akan makin dipuaskan. Amin. Nah, kemudian lapar dan haus ini bisa ditularkan. Lapar dan haus bisa ditularkan. Gimana ya lapar dan haus bisa ditularkan? Contohnya gini, Pak Samuel, habis ini kita makan soto ya. Soto di sana di Galaksi ada yang enak banget. Ada gorengannya, ada sate-satenya. Wah, pokoknya enak banget deh. Bapak udah pernah nyobain belum? Belum. Nah, yuk nanti habis ini kita makan di sana ya Pak ya. Ya, terus itu kan saya bisa ceritain kan. Wah, di sana tuh ada tempe goreng, mendoan, tahu goreng, ada parunya, ada cingurnya juga loh Pak. Wah asik banget. Udah mulai nih ya, ngebayang-bayang kan? Ngebayang-bayang ntar nih selesai ini pas banget nih jam makan siang kan. Lagi lapar, ayo kita sana makan. Nah, itu lapar bisa ditularkan, betul? Betul?
Ya Bapak Ibu, sekarang saya cerita aja tentang soto seger itu. Mungkin sudah ada yang membayang-bayangkan soto. Habis makan, habis ini terinspirasi, oh iya ya juga ya, habis ini kita makan soto. Makan soto itu kesukaan Mamke. Nah terus, lapar dan haus akan kebenaran ditularkannya bagaimana? Kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang mempunyai lapar dan haus juga. Jadi ceritanya gini, kayak saya nih sama tim devotion saya kumpul, terus saya ceritain, saya bagikan tuh, waktu kita buat gelombang kebaikan, gelombang kasih, anak-anak tuh melakukan, terus mereka gini loh, kita termotivasi nggak? Termotivasi. Habis ini kita bikin apa lagi ya? Yuk kita bikin gelombang kebaikan itu. Mereka tuh sampai, orang tua tuh sampai terkagum-kagum, terheran-heran gitu ya. Ini anakku kenapa? Aku pulang dia lagi nyapu, di videoin. Ini anak lagi nyapu. Saya bilang gini, jangan cuman waktu lagi bikin gelombang aja ya, kamu nyapu ya, nyapu terus ya, bantuin mama terus ya. Ada yang di videoin lagi nyuci piring, nggak pernah nyanyi katanya. Dia cuci piring tanpa disuruh. Hari itu dia bisa cuci piring tanpa disuruh. Biasanya cuci piring harus disuruh-suruh. Nah, kalau kita berkumpul bersama-sama dengan orang yang lapar dan haus akan kebenaran, misalkan gini, saya kalau lagi kumpul sama Mamke asik banget dah. Kalau misalnya Tuhan bicara begini gini, wah itu pokoknya membuat saya gini, aduh Tuhan, saya juga mau dong Tuhan bicara sama saya lebih lagi Tuhan, pertajam pendengaran saya Tuhan, tolongin saya ini nggak bisa, saya ini nggak pandai bicara, saya mau berdiri di sini aja gemetar. Saya sampai bilang, Pak Samuel aja ya yang bicara ya, jangan saya. Tapi ternyata Pak Samuel bisa menularkan kepada saya, sehingga saya, ayo ibu aja maju katanya Pak Samuel, sehingga saya jadi mau tidak mau saya punya keberanian dan saya harus belajar, saya harus tanya Tuhan, saya harus mendengar Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Ya, kita lanjutkan. Itu tentang lapar dan haus bisa ditularkan. Makanya Bapak Ibu, ayo kita cari teman, orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jangan cari teman yang lapar dan hausnya akan drama Korea, repot kita. Nanti dia ceritanya drakor. Atau teman-teman yang ceritanya tentang baju di sono, baju di sini. Ya, kamu udah lihat belum? Nih aku punya nih linknya, Tokopedia nih murah. Kamu mau apa? Tas, sepatu, baju, ya, yang bapak-bapak kemeja. Oke, ya Bapak Ibu, ayo dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita akan dipuaskan dengan apa yang maksudnya gini, yang Tuhan mau adalah supaya kita menjaga api kita tetap menyala. Supaya api kita itu tetap menyala, maka kita harus punya lapar dan haus. Lapar dan haus kebenaran itu bisa ditularkan ya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sama punya lapar dan haus akan kebenaran itu. Mari kita lanjutkan. Masih ada? Ya. Selain ini arti lain lagi dari mesbah. Misbeah is a place of slaughter. Aduh, gaya-gayaan. Jadi is a place of slaughter ini tempat di mana ditaruh korban. Ya, jadi mesbah ini berasal dari bahasa Ibrani. Maaf, ini saya hanya ambil, saya nggak bisa sama sekali dengan bahasa Ibrani. Misbeah berasal dari kata kerja dasar safah, yang artinya pembantaian, penyembelihan, mempersembahkan korban. Jadi di atas mesbah itu, dekat mesbah itu ya ada pembantaian, ada penyembelihan, ada darah. Ya, berdarah-darah, ya, mempersembahkan korban. Nah, jadi korban itu apa sih?
Kayaknya kalau dengar kata korban perang, korban kecelakaan, itu ya identik dengan pasti ada darahnya. Nah, apakah korban itu harus selalu uang? Pasti enggak, ya. Apalagi kita di Mahanaim, udah pasti korban itu tidak selalu uang. Nah, jadi korban ini apa? Korban adalah apa yang Tuhan minta dari kita, dari apa yang ada pada kita, yang seringkali kita nggak suka dan kita nggak mau kasih. Itu yang saya dapat tentang korban. Saya pun masih sangat-sangat harus belajar dan bergumul tentang korban ini. Apa yang Tuhan minta dari saya? Tuhan tuh selalu minta, Tuhan tuh selalu ingetin saya. Di jaringan doa anak, saya ini sebagai salah satu fasilitator. Karena saya tidak aktif, akhirnya fasilitator di Kota Bekasi diganti. Itu diganti tahun 2019. Ya, tahun 2019 diganti. Tapi saya tetap diminta untuk berjejaring lah sama mereka di jaringan doa anak. Beberapa kali saya pernah buat konser doa anak, dan konser doa anak ini gabungan dari berbagai macam gereja yang hadir. Bisa, yang pertama kali saya buat yang hadir 6.000 anak. Terus itu yang kedua kali cuma satu kali ibadah, jadi hanya 3.000 anak. Dan yang ketiga saya buat itu juga 3.000-an anak yang hadir. Nah, Bapak Ibu, setiap kali saya kalau disuruh Tuhan untuk buat konser doa anak, Tuhan kasih mimpi. Mimpinya tuh lucu. Mimpinya tuh saya mengandung sampai udah gede, terus saya melahirkan. Nah, begitu saya melahirkan, saya tahu Tuhan suruh saya buat konser doa anak. Terus saya bikin, bener. Wah, anak-anak dilawat Tuhan. Wah, pokoknya ajaib lah. Anak-anak dilawat Tuhan. Anak-anak jadi ada beberapa kesaksian lah tentang anak-anak itu, mereka mengalami perubahan. Nah, terus awalnya saya itu mimpi besar gitu ya, melahirkan anaknya kembar 2. Wih, pasukan doa anak-anak bangkit banyak nih, tersebar di seluruh Kota Bekasi di gereja-gereja. Terus mimpi berikutnya lahir 1 anak tapi berat badannya besar. Mimpi berikutnya lagi janinnya gak bertumbuh, kurang berkembang gitu ya, lahir prematur, kecil. Waduh, saya bilang, Tuhan, ini api sudah mulai mengecil. Saya sampai minta lagi sama Tuhan, tolong saya supaya api saya tetap menyala dan pasukan doa anak-anak tetap ada di kota ini. Jadi konser doanya namanya konser doa anak untuk daerah Bekasi. Ya, jadi mereka memang benar-benar tersebar di 5 wilayah Kota Bekasi. Nah, lalu yang terakhir lebih parah lagi, keguguran. Bayinya nggak lahir. Jadi sampai hari ini, terakhir saya buat 2019, sampai hari ini belum bikin lagi konser doa anaknya. Sir Daniel Ferry satu hari datengin saya, dia kasih saya uang 20.000. Di uangnya itu ada kode. Kodenya apa? JDA. Hah? Kan ada nomor seri. Bisa-bisanya tuh si Sir Daniel Ferry dapat uang itu dia simpan. Terus dari itu dia juga kan nggak tahu kapan ketemu saya. Hari itu saya datang Senin doa pagi. Dia lihat saya, dia senyum lebar banget. Saya pikir ada apa nih? Tahu-tahu dia keluarin dompet, dia kasih saya uang. Kak, Tuhan suruh bikin nih JDA. Ya Tuhan, saya udah bilang, aduh Tuhan. Tahu-tahu itu udah selesai COVID. Berarti udah harusnya sudah buat lagi. Saya lagi minta ampun sama Tuhan, Tuhan jangan sampai api saya padam.
Karena saya bayanginnya gini, aduh, anaknya sekarang ya beda sama anak yang dulu. Kalau anak yang dulu saya bisa langsung lihat, kamu ya pimpin pujian, kamu singer, kamu main musik, ini. Jadi saya latih mereka, jadi mereka yang melayani, mereka yang pimpin pujian, mereka yang singer, mereka yang main musik. Jadi kalau sekarang saya nggak bisa lihat tuh anak-anak itu, saya nggak bisa lihat apa anaknya yang nggak ada. Ya saya masih harus menaruh kayu lagi ya Pak ya, taruh kayu lagi supaya apinya nyala lagi. Oke. Terus mesbah is always to bring thanksgiving. Jadi mesbah ini di tempat dimana meletakkan korban, kita hanya bisa cuma mengucap syukur dan mengucap syukur. Ini dia yang saya bilang, korban apa yang Tuhan minta dari saya buat konser doa anak, pasukan doa anak-anak. Seringkali kita nggak suka. Saya cuma ngelihat, aduh ini ada, saya sibuk ini, anaknya begini, anaknya, alasannya banyak banget. Ampuni saya Tuhan. Dan itulah yang kita tidak mau kasih, waktu. Sebenarnya banyak waktu saya. Kalau saya mau pilih anak-anak itu lalu saya latih, 6 bulan mereka bisa. Anak-anak kita tuh ajaib-ajaib. 6 bulan mereka kita latih, pasti bisa. Jadi kembali lagi, mengerjakan PPT ini, materi ini, saya sampai nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, begitu banyak kekurangan saya Tuhan. Saya nggak bisa jaga api saya untuk tetap menyala yang besar. Saya nggak bisa Tuhan. Saya butuh orang-orang yang ada di sekeliling saya sehingga bisa menyambar. Api ketemu api, nyalanya akan makin besar. Ketika saya mulai meredup, ada kayu yang ditambahkan, maka api itu akan langsung menyala lagi. Sebenarnya Sir Daniel Ferry itu adalah salah satu kayu buat saya, tambahkan. Terus saya kasih lihat ke teman-teman saya, waktu kita sama-sama buat konser doa anak itu, nih udah dikasih 20.000 lagi. Kamu gak jalan sendiri loh, 2 0 0 0 0. Kamu harus mengosongkan diri, kamu harus jalan sama Tuhan. Tuhan pimpin saya, tapi kenapa saya belum jalan juga sampai hari ini ya? Mungkin selesai ini saya akan kumpulkan teman-teman dan kita akan buat api itu menyala, membesar, dan boleh terjadi lawatan di anak-anak. Amin. Mari Bapak Ibu, api ketemu api, nyalanya makin besar. Pagi hari ini nanti saya akan minta Pak Samuel untuk kita sama-sama minta api Tuhan, supaya kita sama-sama boleh nyala makin besar, makin dahsyat, dan memberikan menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga kita dapat menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mesbah ini always to bring thanksgiving. Gak ada yang lain, cuma mengucap syukur aja. Mengucap syukur, ini mesbah dan bukan panggung. Itu lagu Imam, ini mesbah dan bukan panggung. Kita cuma bisa mengucap syukur, datang sama Tuhan. Tuhan, aku bersyukur untuk bangsaku Indonesia. Aku tahu Tuhan, Indonesia di tangan-Mu. Semua yang terbaik pasti Tuhan berikan untuk bangsa kita.